Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan UAS Data Mini yang berjudul Diagnosis Dugaan Penyakit pada Kandung Kemih Menggunakan Naif Bayes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Nurbaiti, NIM 170900140, dan kedua rekan saya Eri Kusnadi 170900018, lalu Rio Albert Dewantara 170900049 dari kelas 6C. Penyakit infeksi saluran kandung kemih merupakan penyakit yang menyerang saluran kemih mulai dari saluran kandung kemih bawah sampai ginjal yang disebabkan oleh bakteri, menurut National Kidney Foundation tahun 2010. Penyakit saluran kandung kemih sendiri memiliki jumlah yang lumayan banyak pada negara Indonesia, yaitu pada tahun 2014 berjumlah sekitar 900-100 kasus per 100.000 orang per tahun, menurut Darsono tahun 2016. Penyakit infeksi saluran kandung kemih seperti sitritis merupakan penyakit peradangan kandung kemih, sedangkan pyelonephritis adalah nephritis pada renal pelvis, menurut Collins 2017. Colgan pada tahun 2011 menyatakan dalam penelitiannya bahwa 50% dari seluruh wanita pasti menderita penyakit sitritis dalam seumur hidupnya, dan pasien tersebut menderita kerugian sebesar 1,6 miliar US$. Banyaknya pasien yang tidak mengerti bahwa dirinya telah mengidap penyakit tersebut mengakibatkan pasien-pasien itu dalam kondisi akut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pasien dalam mendiagnosa penyakit tersebut, sehingga dapat ditangani oleh dokter. Untuk melakukan deteksi suatu penyakit dalam bidang informatika, terdapat beberapa cara. Salah satunya menggunakan metode Naif Bayes. Metode Naif Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes. Metode Naif Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naif Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan diindependensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan implementasi metode Naif Bayes pada diagnosis dugaan penyakit pada kandung kemih. Selanjutnya, untuk penjelasan source code akan dijelaskan oleh Rio Albert Dewantara. Pada file Bayes PHP, ini berupa source code dari beberapa function sebagai acuan perhitungan Naif Bayes. Pada function SUMTrue, di sini data JSON diambil data dari status yang memiliki nilai 1 atau value 1. Kemudian untuk function false, kebalikan dari function SUMTrue, yang mana status ini diambil dari yang bervalue kosong atau 0. Kemudian pada function probabilitas, yaitu berupa probabilitas suhu, probabilitas mual, probabilitas nyeri, probabilitas bug atau buang air kecil, probabilitas sakit, lalu probabilitas gangguan. Selanjutnya fungsi hasil true. Di sini fungsi hasil
semua parameter dihitung berdasarkan nilai true-nya. Kemudian pada function hasil false kebalikan dari function true, yang mana dihitung berdasarkan nilai false-nya. Lalu function perbandingan. Pada function perbandingan diambil PA true dan P false. Jika P true lebih besar dari $P false dengan status diterima, maka dihitung dengan rumus P true dibagi P true plus P false, lalu dikali 100. Lalu untuk yang P false atau ditolak, status ditolak, maka variabel P false dibagi P false plus P true dikali 100 dengan kesimpulan variabel diterima yaitu sama dengan 100 variabel hitung. Begitu source code untuk bias PHP. Kemudian untuk file simulasi. Untuk file simulasi.php merupakan bagian validasi utamanya dengan mengambil data dari inputan pada halaman homepage. Mengambil parameter suhu sampai gangguan, yaitu suhu, mual, nyeri, PAK, sakit, dan gangguan. Kemudian dideklarasikan data yang bernilai true dengan function suhu sampai function gangguan dengan value 1. Untuk mendeklarasikan data yang bernilai false dengan function suhu sampai function gangguan dengan value 0. Lalu dilihat hasilnya dengan function hasil true dan hasil false. Maka ditampilkan output seperti ini. Jumlah true, jumlah false, jumlah total, sampai jumlah data, sampai presentasi diterima dan ditolak. Itu untuk mendeklarasikan true dan false-nya. Di sini. Ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan file index PHP. File index PHP merupakan homepage dari aplikasi diagnosis penyakit dugaan penyakit kandung kemih yang menampilkan inputan data dari inputan pertama suhu pasien, mual, nyeri pinggang, sering PAK, buang air kecil, rasa sakit di kemih, gangguan uretra ya. Kemudian data tersebut ketika sudah diisi, kemudian disubmit, kemudian direturn ke function simulasi untuk didapat hasil probabilitasnya. Kemudian ini source code
indeks PHP-nya. Kemudian ke dataset JSON. Dataset dari data JSON adalah merupakan dataset yang digunakan untuk data latih. Pada file ini berupa array yang menampilkan mulai dari suhu sampai status. Dataset yang saya isikan lebih dari 50. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Eri Kusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual mengenai naive Bayes tentang kandung kemih. Di sini saya mengambil beberapa dataset, kurang lebihnya 10 dataset. Di sini saya akan memprediksi di mana suhu pasien 36, mualia, nyeri tidak, sering buang air kecil ya, rasa sakit di kemih ya, gangguan uretra tidak. Di sini kita totalkan iya dari status di atas, yaitu ada 3/10 dan yang tidak 7/10. Kemudian ini untuk tabel penyederhanaannya, untuk perhitungannya, untuk iya yaitu 1/3 kali 3/3 sekian, kemudian dikali 3/10 total dari jumlah ianya yang ada di dataset, yaitu 10. Kemudian yang tidak dari datanya, yaitu data di sini dikali 7/10 dari jumlah tidaknya, maka akan menghasilkan seperti berikut hasilnya. Kemudian apakah statusnya? Di sini kita lihat untuk tidaknya bernilai 0 dan untuk iyanya ada nilainya 0,0026. Jadi bisa dikategorikan di sini statusnya iya atau positif. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.